Ya, masih bersama The Headline Spesial, dan sebelum kita lanjutkan, kami ajak Anda untuk mencermati cuplikan wawancara kami dengan Joko Widodo dalam 3 kali kesempatan. Saya ingat pertemuan kita pertama dan kedua kita panggil Jokowi itu dengan Mas Jokowi, dan belum jadi gubernur. Setelah jadi gubernur juga ketemu kita di studio, lalu kemudian di Taman Suropati lalu kita panggil Pak Gubernur. Tetapi saya masih tetap bisa panggil Mas, bisa panggil Pak gitu. Saya berpikir apakah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mendekati misalnya Bapak apa gitu, Presiden begitu misalnya. Mas, jadi saya bisa tarik kembali ketika kita di Waduk Pluit ya. Saya pernah bilang pada waktu itu kepada Anda, Mas, kita dulu pernah panggil Mas Jokowi. Waktu menjadi calon gubernur, dia bilang Bapak calon gubernur. Setelah jadi gubernur, Bapak gubernur. Saya waktu itu ngomong, tahun depan apakah saya bisa bilang Bapak Presiden? Semua orang juga ingin kira-kira begitu. Setuju katanya, Pak. Bikin satu putaran. Saya ingat betul ketika di Waduk Pluit, saya minta Anda bagaimana, mungkin nggak saya memanggil Anda Bapak Presiden pada satu saat. Di Pasar Baru juga hal yang sama, Mas. Dan Anda hanya tertawa. Sekarang waktunya kelihatan sudah dekat, karena waktu itu belum ada pencalonan, sekarang sudah ada pencalonan. Saya kok merasa waktunya sudah dekat, Mas. Ya waktunya sudah dekat, pileknya kan 9 April dan pilpresnya 9 Juli, memang sudah dekat. Jadi yang penting pokoknya pileg menang tebal dulu gitu ya Pak Jokowi? Yang paling penting pileg menang tebal untuk PDI Perjuangan. Iya, hanya yang terakhir yang sesudah tanggal 14 Saya Maret. tidak akan pernah lupakan itu. Kalau Anda jadi presiden, tolong ingat juga apa yang saya tanyakan itu Mas Jokowi. Itu titipannya loh. Iya, tapi kita masih menunggu 22 Juli begitu ya Pak Jokowi, dan semua pihak diharapkan lebih tenang begitu ya. Walaupun Pak Jokowi yakin di masyarakat sudah tenang, tidak ada masalah sebenarnya. Sudah tenang, sudah dingin, sudah nggak ada masalah. Jadi masyarakat lebih mudah sebenarnya untuk Iya, lebih menerima. mudah. Langsung sudah cair kembali, sudah seperti ya hari-hari biasa. Rasanya boleh dong saya berharap Mas, supaya Mas Jokowi ini tetaplah Jokowi seperti yang dulu. Tidak akan berubah ketika menjadi presiden. Enggak lah, udah dulu jadi wali kota juga kayak gini, jadi gubernur kayak gini, jadi presiden juga kayak gini. Tapi ada satu yang saya bayangkan. Yang mau dirubah apanya? Saya mau tanya Pak Don, yang dirubah apanya gitu loh. Ya saya juga susah menjawab itu, karena saya tetap punya imajinasi Jokowi tetap seperti yang dulu. Ada satu yang saya bayangkan ketika kemudian di Solo belusuan, di Jakarta belusuan, kalau kemudian jadi presiden, jadi seperti apa ya Pak ya? Ya sama, karena menurut saya turun ke bawah, mendengar keinginan rakyat, mendengar aspirasi masyarakat, melihat program-program berjalan sesuai yang kita perintahkan atau tidak, itu penting sekali. Ini bukan masalah. Tapi itu kan juga susah, itu Pak, masalah demokrasi yang pertama. Kita ingin mendengar suara rakyat. Anda bilang demokrasi itu adalah mendengar suara rakyat dan menjalankannya, melaksanakannya. Iya, dan melaksanakannya. Artinya setelah mendengar, kita harus membuat desain kebijakan, kemudian putuskan dan segera melaksanakan. Kan itu yang ditunggu masyarakat itu. Kemudian yang kedua, turun ke bawah itu juga mengontrol. Apakah betul apa yang di laporan-laporan yang disampaikan ke kita baik. Setelah dicek ke lapangan, Cuma yang pasti sekarang ini belusukannya ini kan ABS, jauh. Belusukannya kan jauh Pak. ini kan hanya masalah Protokolernya juga makin rumit. ini kan hanya masalah manajemen dan masalah sistem. Tentu saja nanti ada hal-hal yang besar yang harus kita cek di lapangan, nggak mungkin sampai sekecil-kecil itu gitu. Iya. Karena kita punya wali kota, punya bupati, punya gubernur yang ini merupakan tangan bagi kita untuk mendengar juga. Artinya juga sebanyak mungkin kita bertemu dengan gubernur, sebanyak mungkin kita bertemu dengan bupati dan wali kota untuk apa juga mendengar, untuk cross check. Oke. Saya membayangkan ketika Jakarta nih yang saya rasakan ya, pembagian tugas antara Pak Jokowi dengan Ahok gitu, Pak Ahok gitu ya. Kemudian nantinya bagaimana ya itu Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala itu? Pekerjaan kita ini besar sekali.
sangat besar sekali. Masalah kita juga sangat banyak sekali. Nah, kalau kita membagi-bagi masalah agar masalah itu segera selesai, membagi-bagi problem atau pekerjaan sehingga masalah itu cepat selesai kan lebih baik tuh. Ada 1000 masalah, masa mau saya tangani sendiri semua kan nggak mungkin, ya mesti dibagi-bagi. Tetapi yang paling senang ini kelihatannya Pak Ahok nih. Karena negatif campaign tentang Anda itu adalah kalau Anda jadi presiden itu meninggalkan Jakarta. Sebaliknya kan ketika Mas Jokowi kampanye, enggak, Jakarta akan lebih mudah gitu. Mudah diurus dari Medan Merdeka sebelah sana. Senangnya Ahok itu ada 2. Pertama jadi bisa jalankan Jakarta ini dengan lebih baik karena akan disupport sama bekas bosnya. Lalu kemudian yang kedua karena dia akan jadi gubernur. Mungkin juga tidak sama saja mungkin buat Pak Ahok ya. Gimana? Iya betul. Janji untuk Jakarta ini. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, tidak mungkin ya kita, masalah, saya berikan contoh masalah banjir. Nggak mungkin DKI ini membuat waduk di Bogor. Nggak mungkin, betul. karena itu Provinsi Jawa Barat, bukan wilayah kewenangan Gubernur DKI. Siapa yang bisa mengkoordinasi dan memimpin itu? Pemerintah pusat siapa? Ya kok nggak menteri ya presiden. Itu aja. Kalau begitu betul Pak Ahok ya. Kemudian dapat support. Kemudian masalah transportasi. Transportasi Jakarta itu tidak hanya Jakarta saja. Berhubungan dengan Jabodetabek. Ini saling berkaitan karena yang banyak mobil itu dari sana masuk ke Jakarta. Ini juga sama, kita mau membuat MRT atau monorail dari nggak mungkin Jakarta sendiri. Siapa yang bisa mengkoordinasi dan memimpin itu? Presiden, pemerintah pusat. Iya. Itu semua orang sudah ngerti. Memang Pak Ahok betul akan dapat support. Kita jeda dulu ya Pak ya, kami akan kembali selepas jeda berikut.